Yang terhormat, Ibu Tuti Alawiyah MPD, selaku dosen mata kuliah BK Remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 7 kelas A3 Bimbingan dan Konseling yang beranggotakan Diana Siti Fatimah, Ivo Baiduri, Muhammad Farhan Najib, dan saya sendiri Siti Sakuro akan mempresentasikan mengenai bimbingan dan konseling untuk optimalisasi perkembangan sosial remaja. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Dapat diartikan juga sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, serta untuk meleburkan diri menjadi suatu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Remaja juga merupakan tingkat perkembangan anak yang telah mencapai jenjang menjelang dewasa. Pada jenjang ini, kebutuhan remaja telah cukup kompleks, cakrawala, interaksi sosial, dan pergaulan remaja telah cukup luas. Bentuk-bentuk perkembangan sosial remaja yaitu yang pertama ada pembangkangan atau negativisme. Pembangkangan ini merupakan suatu bentuk tingkah laku melawan, yang dimana tingkah laku ini terjadi sebagai reaksi terhadap penerapan disiplin atau tuntutan orang tua atau bahkan lingkungan yang tidak sesuai dengan kehendak anak. Lalu yang kedua ada agresi. Agresi ini merupakan perilaku yang menyerang balik secara fisik maupun kata-kata. Nah, agresi ini biasanya bentuk reaksinya itu terhadap frustasi atau rasa kecewa karena tidak terpenuhi kebutuhan atau keinginannya yang dialaminya. Nah, agresi ini perilakunya itu seperti memukul, menendang, marah-marah, atau bahkan mencaci maki. Yang ketiga yaitu berselisih atau bertengkar. Nah, bentuk ini terjadi apabila seorang anak merasa tersinggung atau terganggu oleh sikap dan perilaku anak lain, seperti diganggu pada saat mengerjakan sesuatu atau bahkan ada masalah yang terjadi pada anak tersebut dengan orang lain. Yang keempat yaitu menggoda. Menggoda ini merupakan serangan mental terhadap orang lain dalam bentuk verbal seperti kata-kata ejekan atau cemoohan sehingga menimbulkan reaksi marah pada orang yang diserangnya. Yang kelima yaitu persaingan. Persaingan ini merupakan keinginan untuk melebihi orang lain dan selalu didorong oleh orang lain. Yang keenam yaitu kerjasama. Kerjasama ini merupakan sikap mau bekerja sama dengan kelompok, dengan teman, ataupun dengan siapapun itu. Nah, yang ketujuh yaitu tingkah laku berkuasa, di mana bentuk ini merupakan sejenis tingkah laku untuk menguasai situasi sosial, mendominasi, atau bersikap bosines. Nah, wujud dari tingkah laku ini itu seperti meminta, menyuruh, bahkan mengancam atau memaksa orang lain untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Yang kedelapan yaitu mementingkan diri sendiri. Nah, bentuk ini merupakan sikap egosentris dalam memenuhi interest atau keinginannya. Biasanya dalam wujud ini itu anak ingin selalu dipenuhi keinginannya, apalagi di masa remaja, sehingga jika ditolak dia akan protes, bahkan marah-marah. Dan yang terakhir yaitu simpati. Bentuk simpati ini yaitu sikap emosional yang mendorong individu untuk menaruh perhatian terhadap orang lain, mau mendekati atau bekerja sama dengan orang lain. Jadi dengan seiring bertambahnya usia, anak itu mulai dapat mengurangi sikap selfishnya. Jadi udah remaja mereka akan mulai mengembangkan sikap sosialnya dan rasa empati terhadap orang lain. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab masalah perkembangan remaja. Ada 3 faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial remaja.
Faktor yang pertama yaitu faktor pengaruh orang tua, faktor kedua yaitu pengaruh sekolah, dan faktor yang ketiga yaitu faktor teman sebaya. Untuk pengaruh orang tua sendiri, seperti yang sudah kita tahu bahwa hubungan antara orang tua dan remaja ini menjadi hubungan yang paling akrab dengan siapapun dalam kehidupan remaja. Remaja sendiri telah diperkenalkan tingkah laku sosial dan nilai-nilai bertingkah laku yang dijunjung tinggi oleh orang tua. Namun, di sisi lain, karena adanya perubahan yang terjadi dalam diri remaja, seperti ingin menjadi mandiri, tidak lagi mau patuh atau dituntut lagi oleh orang tua, menyebabkan terjadinya konflik antara orang tua dan remaja. Andai kata konflik ini terus-menerus terjadi, maka yang terjadi adalah kemandirian sosial yang sempurna tidak akan tercapai. Kemandirian sosial yang tidak tercapai ini disebabkan karena orang tua yang membatasi kesempatan bagi remaja untuk mengambil keputusan dan orang tua yang tidak dapat dijadikan model untuk memperoleh kemandirian sosial. Tetapi tidak semua hubungan antara orang tua dan remaja ini konfliknya terus berlangsung lama. Ada juga yang setelah konflik hubungannya kembali harmonis dengan anaknya. Nah, jika terjadi hubungan yang harmonis, maka remaja akan memperkenalkan nilai-nilai baru kepada orang tuanya, sehingga orang tua dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Yang kedua, yaitu pengaruh sekolah. Remaja sendiri telah menghabiskan banyak waktunya untuk sekolah sejak umurnya 6 atau 7 tahun. Dengan demikian, sekolah sendiri mempengaruhi tingkah laku sosial khususnya bagi remaja. Nah, di sekolah sendiri seharusnya lebih banyak melakukan atau mengembangkan tingkah laku sosial seperti kerjasama, saling membantu, saling menghormati, dan saling menghargai. Fungsi sekolah lainnya dalam mengembangkan tingkah laku sosial adalah menyiapkan model-model bertingkah laku sosial, baik itu guru, petugas administrasi, maupun siswa-siswa lainnya. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu pengaruh teman sebaya. Karena remaja memiliki rasa ingin bergaul yang tinggi, maka memungkinkan remaja untuk belajar keterampilan sosial atau mengembangkan minat yang sama dengan temannya di sekolah ataupun di lingkungan rumah. Teman sebaya dijadikan tempat memperoleh sokongan dan penguatan guna untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap orang tua. Begitu pentingnya peranan teman sebaya bagi perkembangan sosial remaja, maka apabila terjadi penolakan dari teman sebaya dapat menghambat hubungan sosial remaja sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak perkembangan sosial remaja. Dibandingkan dengan bahaya yang terdapat dalam bidang sosialisasi, bahaya yang ada pada beberapa bidang lain dalam perkembangan yang normal lebih berat jika perilaku sosial tidak memenuhi harapan sosial. Hal itu membahayakan bagi penerimaan sosial oleh kelompok. Jika hal ini terjadi, akibatnya akan menghilang kesempatan anak untuk belajar sosial, sehingga sosialisasi mereka semakin jauh lebih rendah dibandingkan dengan teman seusianya. Bahaya yang paling umum dalam upaya menuju sosialisasi diantaranya satu, yaitu ada persaingan. Persaingan usia geng dalam masa remaja akan muncul 3 bentuk persaingan di kalangan anggota kelompok untuk memperoleh penghargaan di dalam kelompok itu sendiri. Konflik antar geng dan geng saingannya, dan konflik antar geng dan lembaga yang terorganisasi dalam masyarakat. Dampak yang akan terjadi yang pertama mungkin menimbulkan permusuhan dan pertengkaran di dalam geng, sehingga melemahkan kelompok dan kesetiaan anggota. Yang kedua, berperan membina solidaritas dan rasa kesetiaan. Sedangkan yang ketiga, jika dapat dibina dalam batas yang konstruktif, berperan mengembangkan kemandirian. Yang kedua, ada sikap sportif. Sikap sportif adalah kemampuan bekerja sama dengan orang lain sampai pada tingkat menekan kepribadian individual dan mengutamakan semangat kelompok.
Dari keanggotaan suatu geng, anak dengan cepat belajar bahwa mereka harus bermain sesuai dengan aturan permainan. Setiap pelanggaran terhadap hal ini, seperti bermain curang, membuka rahasia, berbohong, atau menggunakan cara licik, tidak akan ditolerir. Apabila bekerja bersama-sama untuk memperoleh suatu imbalan bersama, anak-anak remaja memperlihatkan interaksi yang positif seperti membantu satu sama lain atau berbagai sarana. Jika bersaing, mereka melakukan interaksi yang negatif seperti mengambil sarana untuk kepentingan sendiri, mengeluarkan ucapan yang tidak bersahabat atau tidak ramah, dan berusaha merintangi atau menguasai anak remaja lain. Yang ketiga, dampak yang ketiga yaitu wawasan sosial. Wawasan sosial adalah kemampuan untuk memahami arti situasi sosial dan orang-orang yang ada dalam situasi itu. Hal ini bergantung pada empati, yaitu kemampuan untuk menempatkan diri sendiri dalam keadaan psikologis orang lain dan untuk melihat suatu situasi dari sudut pandang orang lain. Wawasan sosial biasanya meningkat seiring dengan meningkatnya umur. Peningkatan ini sebagian bergantung pada kematangan mental, dan sebagian lagi bergantung pada hasil mempelajari pengalaman sosial. Akan tetapi, kemampuan anak untuk memahami perilaku dan perasaan orang lain sampai pada tingkat tertentu baru berkembang secukupnya. Yang keempat ada dampak yang keempat ada diskriminasi sosial. Diskriminasi sosial berarti kecenderungan untuk melakukan pembedaan di antara orang-orang dan tanda atau isyarat tertentu. Pembedaan ini biasanya disertai dengan cenderung untuk memperlakukan mereka dengan cara berbeda dari orang lain. Anak remaja melakukan diskriminasi terhadap orang lain sebagai orang yang lebih rendah karena mereka berbeda, bukan karena mereka betul-betul lebih rendah. Mereka menganggap orang-orang tersebut sebagai anggota suatu kelompok yang tidak masuk golongan atau kelompok mereka. Dan dampak yang terakhir yaitu prasangka. Prasangka yaitu kecenderungan untuk menggolongkan semua hal yang menjadi milik kelompok lain sebagai lebih rendah. Apakah itu kelompok sosial, keagamaan, ras, atau jenis kelamin, dan memperlakukan mereka sesuai dengan kelebih rendahan itu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik perkembangan sosial remaja. Nah, pada masa remaja adalah saat untuk mencoba melakukan peranan sosial yang baru, yang mana menuntut dengan cara-cara bertingkah laku sosial tertentu. Dalam suasana awal pelaksanaan peranan dan tingkah laku sosial yang baru ini, remaja mungkin mengalami berbagai kendala dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Di sini ada 3 karakteristik yang menonjol dari perkembangan sosial remaja. Yang pertama, ada ketertarikan terhadap lawan jenis. Suatu perubahan hubungan sosial yang menonjol pada periode remaja ini adalah ketertarikan terhadap lawan jenis, di mana ketertarikan ini dapat dilihat dari kesukaan dan kegembiraan dalam kelompok yang anggota kelompoknya ini heterogen, yaitu yang terdiri dari wanita dan pria. Nah, remaja ini akan merasa bangga kalau dirinya ini populer di antara teman sebayanya, terutama di antara lawan jenis. Maka karakteristik ketertarikan terhadap lawan jenis ini sangat menonjol pada perkembangan sosial remaja, di mana remaja ini sudah mulai suka atau ketertarikan dengan lawan jenisnya. Untuk karakteristik kedua yaitu ada kemandirian bertingkah laku sosial. Tingkah laku sosial lainnya yang berkembang pada periode remaja adalah tingkah laku sosial yang mandiri, yang artinya remaja memilih dan menentukan sendiri dengan siapa dia akan berteman. Mereka ini tidak ingin orang lain ikut campur, termasuk orang tuanya, dalam menentukan hubungan sosial mereka, khususnya dengan teman sebaya. Nah, usaha remaja untuk mandiri dalam hubungan sosial ini terkadang sering menimbulkan pertentangan dengan orang tua. Maka dari itu, untuk mengurangi pertentangan ini, orang tua hendaknya bisa bersikap toleransi dan mendorong sikap sosial mandiri remajanya sambil memberikan pengarahan-pengarahan yang positif. Karakteristik yang ketiga yaitu kesenangan berkelompok.
Kesenangan berkelompok ini yaitu suatu perilaku sosial yang menonjol pada para remaja, yang dimana hidup dalam kelompok teman sebayanya ini merupakan suatu kebutuhan pada masa remaja. Nah, kesenangan berkelompok pada remaja ini berupa terbentuknya geng, di mana geng-geng yang terbentuk pada remaja ini adalah orang-orang yang bisa membuat nyaman. Tapi terkadang terbentuknya geng-geng ini dapat menimbulkan masalah, bukan hanya dengan anggota gengnya saja, tapi dengan anggota lainnya pun sering muncul permasalahan-permasalahan yang membuat keretakan hubungan sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang upaya guru BK dalam perkembangan sosial remaja. Pencapaian tugas perkembangan sosial merupakan pencapaian tersulit yang dialami oleh remaja. Namun, kemampuan remaja dalam memenuhi tugas-tugas perkembangan sosial akan mengantarkan individu dalam kemampuan menyesuaikan diri di lingkungan sosial. Salah satu upaya yang dapat dilakukan guru BK dalam mengawasi perkembangan sosial remaja adalah dengan pemberian layanan bimbingan kelompok. Pertama, layanan bimbingan kelompok. Pelayanan bimbingan dan konseling dapat diberikan sebagai bantuan untuk meningkatkan penyesuaian sosial remaja. Pelayanan konseling tidak terbatas pada lingkungan pendidikan sekolah, melainkan juga dalam setting luar sekolah dan kemasyarakatan. Prayitno dalam Ramanda dan Ramdhani menjelaskan, konseling merupakan pelayanan public service yang diabdikan untuk memfasilitasi perkembangan individu sebagai anggota masyarakat agar terhindar dari hambatan atau kendala sehingga diperoleh kebahagiaan hidup. Wilayah kekhususan konseling mencakup pendidikan, perkawinan, karir, rehabilitasi, kesehatan mental, dan traumatis. Layanan bimbingan kelompok merupakan salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling yang memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas berbagai hal yang berguna bagi pengembangan pribadi atau pemecahan masalah individu yang menjadi anggota kelompok. Bimbingan kelompok dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok, yaitu atau adanya interaksi saling mengeluarkan pendapat, memberikan tanggapan, saran, dan sebagainya, di mana pemimpin kelompok menyediakan informasi-informasi yang bermanfaat agar membantu individu mencapai perkembangan yang optimal. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.